Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka yang percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Nah, kita semua menginginkan segala hal yang baik. Karena segala hal yang baik itu membuat hati kita puas. Lebih dari itu menyenangkan, menggembirakan, juga membahagiakan. Kita menginginkan juga orang lain berbuat baik sama kita. Kita mau orang sayang-sayang kita, baik-baik dengan kita. Itu kerinduan hati semua orang. Ya, tapi pertanyaan baliknya, apakah kita juga baik? Baik sama-sama kita,
baik sama semua orang yang kita jumpai. Pertanyaan berikutnya, apakah hati kita sudah menjadi tempat yang baik? Bacaan Injil yang tadi kita dengar itu menggambarkan tipe hati dan pikiran orang. Ya. Ada hati, pikiran orang yang sama dengan tanah di pinggir jalan. Nah, tanahnya keras. Kalau kita lihat dalam sifat manusia terlihat sombong. Karena apa? Injak, ya terinjak sifat manusia kadang menginjak-injak, lalu membiarkan apa yang orang beri kepada kita, terutama nilai-nilai baik, kita kasih biar burung datang memakannya. Ada juga kita punya hati dan pikiran itu macam batu, tempat yang berbatu. Ada nilai hal-hal baik yang disampaikan, tetapi pantul di sini keluar, tidak bertumbuh berakar dalam kitab otak dan hati. Ada juga kita punya pikiran hati itu sama seperti ladang yang bersemak. Kita terima nasihat, nilai-nilai yang disampaikan, tetapi keluar dari tempat yang orang kasih nasihat, misalnya dari sini baru keluar ke situ, sudah pikirnya main, terpengaruh dengan orang lain, terpengaruh dengan dunia di sekitar kita. Ada orang yang punya hati, pikiran itu yang baik terus bertumbuh dan berkembang. Nah, kita di sini semua memiliki sifat karakter yang berbeda-beda dengan suasana hati, kadar hati, pikiran yang berbeda-beda. Ada yang punya hati dan pikiran itu macam jalan, pinggiran batu tanah yang di pinggir jalan. Ada yang punya hati, pikiran itu macam batu, tidak bisa mendengarkan. Ada yang punya hati dan pikiran itu macam tanah yang berduri, bersemak. Ada yang baik. Semua lengkap, kita semua di sini lengkap. Ada anak yang kepala batunya luar biasa, ada yang setengah, ada yang baik sekali. Itu ada di kalian semua. Nah, untuk pesan untuk kita semua, kalau mau jadi orang hebat, ya yang batuk-batuk, kalau mau jadi orang hebat, janganlah buat hatimu dan pikiranmu seperti tanah di pinggir jalan. Ya, kalau hatimu terus pikiranmu seperti tanah di pinggir jalan, segala sesuatu yang pembina sampaikan dinasihati itu akan terinjak habis, burung datang makan, dan kau tidak dapat apa-apa. Hasil akhirnya apa? Kau yang rugi, tidak berhasil, tidak menjadi orang hebat. Yang kedua, janganlah buat hati dan pikiranmu menjadi batu. Nah, orang biasa bilang kepala batu tuh. Kepala batu itu mereka yang tidak bisa mendengarkan. Kasih hancur kau batu dalam hatimu dan pikiranmu, kasih cair baik-baik, supaya nilai-nilai baik yang diajarkan di sini kau terima, kau hidupi, dan kemudian kau menjadi orang hebat. Terus yang berikut, janganlah buat hati dan pikiranmu menjadi tanah yang ditumbuhi semak dan benih baik. Nah, itu tanah yang macam, kalau dikasih nasihat di dalam sini, sudah paham, bilang paham. Sudah mengerti, bilang mengerti. Pas keluar terpengaruh, teriak ke sana, teriak ke sini, lari ke sana, lari ke sini, main ke sana, main kemari. Itu kampu hati dan pikiran itu sama seperti tanah yang ditumbuhi semak sekaligus dengan nilai-nilai baik. Mudah terpengaruh. Teman ajak main ini, yuk, ayo main.
Lihat teman kasih keluar pakaian, ayo saya juga ikut kasih keluar. Kalau kau yang punya hati yang baik, tetap pertahankan itu, jangan terpengaruh dengan temanmu. Ya, betul? Terus yang terakhir, tanah yang baik. Buatlah hatimu sama seperti tanah yang subur. Biar segala nilai baik, segala ajaran baik yang diajarkan di sini benar-benar bertumbuh baik dalam hati dan pikiranmu. Hidupi itu dalam kehidupan harianmu supaya kemudian kamu menjadi orang hebat. Menjadi orang hebat toh? Buatlah hati dan pikiranmu menjadi tanah yang subur. Bisa kan? Amin. Kembali 235.